Selamat hari Minggu Hagios Smart People. Senang sekali kita bersama-sama dalam ibadah online Gereja Hagios. Dan meskipun raga kita tidak bersama, tapi saya percaya iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus tetap menyatukan kita. Dan saya juga mengingatkan bahwa persembahan perpuluhan, persembahan mingguan dapat kita lakukan melalui QR Code atau rekening gereja yang tertera di layar kaca Anda. Dan pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan dengan judul Spinning Top. Mari kita siapkan hati kita akan awali ibadah kita dengan doa. Tuhan, kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bisa hidup, kami bisa bernafas semua oleh karena kasih-Mu. Dan kami semakin yakin bahwa Engkau Allah yang besar. Kau berkati setiap kami Tuhan, Kau urapi setiap kami, supaya kami bisa lebih lagi mendekat padamu. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita pada minggu ini, amin. Amin. Kita mau naikkan pujian kita ke hadapan Tuhan. Katakan, Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang setia memberkati kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Hey. Mari jemaat Tuhan katakan, kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan ucapan syukur kami, amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup
Kamu terus bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Sama-sama naikkan pujian-Mu. sumber ketenangan bagi setiap kami Tuhan. Kalau sumber pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Jesus. Me
within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Jesus. Find this my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami aman Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kau sumber pertolongan kami. Kau sumber kedamaian kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber pertolongan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun badai yang sedang kami alami Tuhan, satu hal yang pasti Bapa, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap Engkau berkati secara luar biasa Tuhan. Dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kita masih ibadah dengan online, tapi rasa-rasanya ini bulan Juli adalah akhir daripada kita ibadah online. Mudah-mudahan bulan Agustus kita sudah bisa beribadah secara offline di gereja dengan protokol yang harus kita ikuti bersama-sama. Baiklah saudara-saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ditemani oleh beberapa teman-teman saya yang cantik, Siska, yang ganteng, Matthew, ada Ica juga, teman-teman di belakang semuanya yang hebat-hebat ya, yang selalu menolong ini saudara-saudara ya, menolong kita semua. Setiap kali ibadah online mereka mempersiapkan sampai berjam-jam supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, hari ini saya akan khotbah judulnya Spinning Top. Spinning Top. Saudara-saudara, spinning top ini adalah istilah forex atau trading foreign exchange. Jadi ada sebuah istilah yang namanya spinning top. Kalau saya kasih gambaran saudara-saudara, spinning top itu seperti ini. Ada putihnya ini, tengah-tengah. Nah, kalau saudara-saudara lihat spinning top seperti ini, itu artinya antara penjual ya, dengan pembeli, atau antara pembeli dengan penjual, itu dia seimbang. Sehingga garis putih ini ada di tengah-tengah. Dan pada saat seperti ini, kita yang main, yang trading forex ini mulai bingung ini. Dia mau kemana gitu ya. Kita mulai meraba-raba, kira-kira dia mau kemana ini. Nah, saudara-saudara, biasanya saat spinning tops ini membuat trader-trader itu jadi agak sedikit deg-degan ya, mau kemana. Nah saudara-saudara, kenapa saya menggunakan istilah ini? Karena kadang-kadang kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang seperti berada di tengah-tengah. Mau kemana? Mau ke kanan salah, mau ke kiri salah, mau ke utara salah, mau ke selatan juga salah. Mau mengambil keputusan itu berat karena sedang berada di tengah-tengah seperti ini, mau melakukan apa. Nah saudara-saudara, ada salah seorang tokoh Alkitab di dalam Alkitab namanya Yakub. Dia Yakub ini, dia berada di spinning top ini, dia berada di tengah-tengah. Karena apa?
karena dia pernah menipu saudaranya yang namanya Esau, sehingga saudaranya bersiap-siap untuk membunuh dia. Lalu dia lari, dia pergi ke pamannya, namanya pamannya itu Laban. Jadi kalau kita bilang si Laban, tapi kita tidak sedang menyinggung marga orang Batak yang namanya si Laban, saudara-saudara ya. Pak Laban gitu aja ya, saudara ya. Nah, dia bekerja di Pak Laban dan dia banyak ditipu. Katanya karena dia penipu, dia jadi juga ditipu juga sama pamannya. Sampai 10 kali dia bikin MOU. Dibohong-bohongin terus. Katanya kalau kambing dombamu itu berbintik-bintik. Karena waktu itu tidak ada namanya kambing berbintik-bintik. Yang gennya yang berbintik-bintik belum ada. Tapi pamannya itu selalu menipu dengan alasan bilang, nanti kalau yang berbintik-bintik itu dah punyamu. Tapi malamnya Tuhan kasih dia mimpi dan Tuhan berkata kepada Yakub, besok itu nanti dia lahir tuh berbintik-bintik. Benar berbintik-bintik. Karena banyak yang berbintik-bintik dan sehat-sehat, pamannya yang namanya Laban ini rubah lagi MOU-nya. Bercoreng-coreng lah katanya begitu. Belum ada kambing domba yang bercoreng-coreng pada waktu itu. Tetapi pamannya ini selalu putar balik. Sampai dia mengatakan 10 kali. 10 kali tuh MOU-nya dirubah-rubah. Hanya supaya menipu Yakub. Jadi dia sudah tidak senang. Yakub ini sudah tidak senang tinggal sama pamannya. Dia sudah melihat rupa muka pamannya juga sudah tidak enak terhadap dia. Jadi dia melarikan diri. Dia rombongan. Istrinya itu yang sah tuh Rahel sama Lea. Lea yang pertama, adiknya Lea namanya Rahel. Lalu kemudian ada gundik-gundiknya juga dengan anak-anaknya. Dia sudah jadi kaya. Kambing dombanya ribuan. Lalu dia melarikan diri. Dengan membawa rombongan-rombongan itu dia melarikan diri. Nah, di tengah jalan kemudian dia dikejar oleh pamannya. Akhirnya ketemu. Akhirnya selesailah masalah dengan pamannya. Pamannya pulang. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian akhirnya dia berhenti di suatu tempat yang disebut dengan Mahanaim. Nah, di Mahanaim itulah dia seperti berada di spinning top. Dia mau pergi kepada kakaknya Esau, sementara kakaknya sedang marah karena hak kesulungannya diambil dan dia ditipu dengan semangkok kacang merah. Kalau sekarang orang Manado bilang brownie bone. Ya, ada sedikit tambahan-tambahan dagingnya, saudara-saudara ya. Lalu kalau dia kembali ke pamannya, dia tidak senang dengan pamannya. Jadi betul-betul kalau saya melihat Yakub ini sedang berada di spinning top. Dia bingung dia mau ke kakaknya atau dia mau ke pamannya. Lalu ada satu ayat firman Tuhan yang waktu kakaknya mendengar bahwa dia ada di Mahanaim, lalu kakaknya bersiap-siap untuk datang kepada dia. Lalu firman Tuhan mengatakan begini di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan begini. Lalu sangat takutlah Yakub. Sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Sangat takut. Jadi dia benar-benar takut. Dia mau ke kakaknya, dia takut. Dia mau ke pamannya juga, dia takut. Dia berada di tengah-tengah. Nah, saudara-saudara, dia bukan hanya takut, tapi sampai dia sesak hatinya. Nah, sekarang yang kita mau lihat itu apa sih yang dia lakukan itu ya, Mati ya? Apa yang dia lakukan dalam keadaan seperti itu? Cukup menarik ya, saudara-saudara ya. Nah, apa yang dia lakukan itu yang kita perlu terapkan di dalam kehidupan kita saat ini. Kalau seandainya saudara-saudara sekarang ini sedang berada di spinning top, ya kan? Mau kerja, siapa yang mau nerima kerja? Nggak kerja, uang sudah habis. Tabungan sudah menipis. Mau kemana? Mau pulang ke kampung halaman, harus tes swab. 1.300.000. Itu kalau sehat. Kalau ketahuan positif, dikarantina 2 minggu, tambah parah lagi. Mau tetap bertahan di Denpasar, tidak ada kerjaan, uang juga sudah habis. Mau jualan apa? Ya coba-coba jualan sedikit-sedikit, mudah-mudahan bisa beruntung. Kadang-kadang kita seperti berada seperti di spinning top seperti itu, saudara-saudara, yang seperti yang dialami oleh Yakub. Nah, kalau saya melihat yang pertama-tama dilakukan oleh Yakub adalah benar-benar yang dia lakukan adalah dia mencari Tuhan. Dia hanya lari kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini,
Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkat. Itu waktu aku menyeberang sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan engkau memberkati. Lalu kemudian dia katakan begini, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Nah saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub ini adalah sesuatu yang sangat mutlak. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun saudara barangkali bukan orang Kristen, tapi saudara menyaksikan acara ini di YouTube atau di Facebook, saya memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa jalan keluar yang harus kita lakukan pada waktu kita berada di spinning top adalah kita harus lari kepada Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan kepada Tuhan, kepada kita. Pada saat-saat yang tersulit, tidak ada keadaan-keadaan yang begitu sulit yang Tuhan tidak bisa menolong kepada kita. Tidak ada, saudara-saudara. Dalam keadaan yang paling buruk pun, saya percaya Tuhan pasti bisa memberikan pertolongan kepada kita. Saudara-saudara, di dalam kitab Mazmur, Raja Daud juga beberapa kali sedang menghadapi seperti spinning top. Kalau dia lari ke kanan, dia ada musuh. Dia lari ke kiri, dia juga ada musuh. Dia di depannya dia ada gunung, di sebelahnya dia juga ada gunung, seperti berada di tengah-tengah spinning top. Lalu kemudian dia mengatakan, aku melayangkan pandanganku ke atas gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang dilakukan saudara-saudara oleh Yakub, yaitu dia mencari Tuhan, dia berdoa. Bahkan kalau saudara-saudara melihat di dalam ayat-ayat yang berikutnya, dikatakan bahwa Yakub itu dia semalam-malaman berdoa kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan itu seperti the hiding place, tempat persembunyiannya, tempat dia kalau punya masalah-masalah dia datang kepada Tuhan dan berdoa sendirian dengan Tuhan di situ. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat selanjutnya, apakah Tuhan akan berdiam diri? Pada waktu Yakub itu dia berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan berdiam diri? Apakah Tuhan tidak menolong? Tidak seperti itu, saudara-saudara. Ketahuilah bahwa kalau saudara juga berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan datang menemuimu. Amin, saudara-saudara. Pasti Tuhan juga akan datang menemui kita. Firman Tuhan mengatakan, lalu di dalam ayat yang ke-24, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Seorang laki-laki datang. Ini adalah Tuhan. Kalau saudara-saudara melihat di dalam ayat-ayat yang berikutnya, bagaimana kemudian Yakub bergulat dengan Tuhan sampai fajar. Dia bertemu dengan Tuhan, dia bergulat dengan Tuhan. Lalu karena Yakub ini dia begitu kuat, lalu kemudian pangkal pahanya ini dipukul oleh Tuhan, kemudian dia terplecok, katanya Alkitab bilang. Itu sebabnya orang Israel sampai sekarang tidak makan daging bagian paha ini. Orang Israel karena menganggap itu sesuatu yang tabu. Karena saya orang Batak, warga Girsang ini tidak boleh makan daging rusa. Karena opung kita pernah ditolong oleh rusa. Jadi tidak boleh makan daging rusa. Orang Israel tidak boleh makan daging di sini karena Tuhan pernah memukul. Nah saudara-saudara, apakah perjumpaan ini hanyalah sebuah perjumpaan biasa saja? Saya percaya kalau saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada banyak hal-hal yang Tuhan akan lakukan. Banyak perubahan-perubahan yang Tuhan lakukan waktu saudara bertemu dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yakub. Apa yang terjadi dengan Yakub ketika dia bertemu dengan Tuhan? Kemudian pertama-tama firman Tuhan mengatakan Yakub meminta berkat. Dia minta diberkati oleh Tuhan. Dan memang kebetulan dia sangat diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudara, yang saya cukup tertarik di sini adalah Tuhan mengubah namanya Yakub menjadi Israel. Tadinya namanya Yakub. Yakub itu artinya penipu. Lalu kemudian Tuhan ganti namanya dia. Namanya menjadi Israel. Artinya adalah pahlawan Allah. Jadi saudara-saudara, kenapa Tuhan mengubah nama itu dari Yakub menjadi Israel?
Karena saudara-saudara kadang-kadang nama kita itu, karakter kita itu melekat di situ. Melekat karakter kita itu di nama kita. Itu sebabnya kalau saudara-saudara nanti punya anak, kasihlah nama yang positif-positif ya. Jangan kasih nama sakit, jangan kasih nama kutuk. Ya, kasihan nanti, akhirnya hidupnya juga jadinya seperti dibebani dengan nama itu. Tapi walaupun kalau sudah terlanjur orang tua sudah kasih nama saudara, ya tidak usah diubah-ubah ya. Sampai sekarang tidak usah diubah karena walaupun nama kita kurang positif atau bersifat negatif namanya, tapi Tuhan bisa mengubahkan nasib kita, takdir kita. Seperti Yabes, di dalam Alkitab itu Yabes namanya. Karena ibunya waktu melahirkan kesakitan. Sakit sekali dia bilang, kesakitan. Jadi waktu keluar anak itu dikasih nama kesakitan. Bayangin kalau orang manggil namanya, kesakitan, kesakitan, kesakitan. Kira-kira lama-lama kata-kata itu membuat karakternya dia akhirnya terpengaruh juga saudara-saudara ya. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dia mengatakan kepada Tuhan, kiranya Engkau menyertai aku. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memperluas ladang-ladangku. Kiranya Engkau menjauhkan aku dari Yabes. Dari nama Yabes. Dari kesakitan itu. Dan akhirnya Tuhan mengubahkan dia saudara-saudara. Nah saudara-saudara ini, Yakub ini juga Tuhan ubah namanya menjadi Israel. Karena mungkin namanya dia ini sudah mempengaruhi karakternya. Dan dia sebetulnya begitu kuat. Begitu hebat. Saudara-saudara kadang-kadang kita ini hebat loh. Kita ini hebat, cuman pikiran kita tentang diri kita ini yang kurang hebat. Kita berpikir kita ini orang yang tidak bisa apa-apa. Kita berpikir kita ini orang yang seringkali gagal. Lakukan ini gagal, lakukan ini gagal, lakukan ini gagal. Akhirnya di dalam pikiran itu selalu ada gagal, selalu ada reason, selalu ada alasan. Kenapa tidak ada solusi? Harusnya kita ini yang kita pikirkan adalah solusi, bukan alasan. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kegagalan-kegagalan yang sering-sering itu membuat akhirnya kita terpengaruh. Sama seperti Yakub. Lalu kemudian Tuhan ganti namanya. Tuhan bilang karena kau sudah bergelut dengan Tuhan dan kau menang. Jadi artinya kamu tuh hebat loh. Jadi sekarang ganti aja namamu. Dari Yakub menjadi Israel. Dan saudara-saudara luar biasa loh. Namanya dia menjadi nama sebuah negara. Coba kalau ada negara yang namanya Matthew. Misalnya begitu ya. Luar biasa, ada negara namanya Siska. Presidennya perempuan, namanya juga Siska. Ya. Itu luar biasa saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat ini juga Yakub, namanya diubah oleh Tuhan menjadi Israel. Itu artinya apa? Kehidupannya juga diubahkan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara inilah yang merupakan perjumpaan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan di dalam doa-doa kita, saya percaya juga Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saudara-saudara yang ketiga yang kita lihat di dalam ceritanya Yakub ini adalah Tuhan melepaskan Yakub dari Esau. Tuhan melepaskan dia dan Tuhan memberikan pertolongan. Nah saudara-saudara Yakub ini membuat barisan karena dia takut ya. Ini dia bikin beberapa barisan. Barisan pertama itu istrinya yang namanya Lea yang kurang dicintai. Ditarik dari barisan depan sama anak-anaknya sama budak-budaknya. Pasti pikirannya dia kalau dia diserang aku kan bisa lari gitu ya. Lalu kemudian di barisan yang yang kedua itu barisan istrinya yang paling dicintai yang namanya Rahel, yang dia rela 2 kali 7 tahun loh bekerja untuk mendapatkan Rahel saking cintanya. Ini namanya benar-benar the true love. Nah kemudian saudara waktu dia berjalan dari jauh waktu mau ketemu dengan saudaranya namanya Esau, dia itu setiap kali beberapa langkah dia sujud menyembah. Dia sujud sampai menyembah ke tanah. Sampai firman Tuhan mengatakan 7 kali loh dia. 7 kali dia merendahkan diri. Saya rasa ini juga ya cara-cara yang cukup baik ya untuk kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Kalau saudara-saudara ada yang pernah bersalah dengan kakaknya, kan kita seringkali kakak sama adik itu kan dari kecil itu ya kayak gitu. Saya punya cucu itu juga di rumah terus, dua-duanya anaknya Grady, yang satu namanya Abigail Malonda, yang satu namanya Graciela. Karena Graciela sudah besar juga suka
minta digendong sama opungnya kalau mau pergi, dia merasa loh, dulu aku yang digendong, sekarang kok adikku yang digendong, lalu aku tidak digendong. Jadi masalah. Sehingga kalau nonton harus rebut-rebutan, remote kontrolnya dia rebut, adiknya tidak dikasih, itu jadi masalah. Mungkin sampai besar juga jadi masalah. Kalau saudara-saudara juga barangkali yang sudah besar-besar gini mungkin juga ada juga punya masalah. Dan yang paling bagus adalah kalau kita harus rendah hati untuk meminta maaf. Biar dia tidak memaafkan kita, tetapi kalau kita minta maaf, itu adalah yang baik. Seperti yang dilakukan oleh Yakub, setiap jalan beberapa meter dia kemudian menyembah dan memohon pengampunan dari kakaknya. Nah saudara-saudara, lalu apa yang terjadi ketika Esau melihat adiknya Yakub dan Yakub bertemu dengan Esau? Firman Tuhan mengatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya. Lalu bertangis-tangisanlah dia. Itu di dalam ayat yang keempat dari kitab Kejadian pasal 33. Kitab Kejadian 33 ayat yang keempat mengatakan bahwa Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah dia. Nah saudara-saudara, pikirannya Yakub ini kan, wah ini aku dibunuh nih. Pikirannya kan gitu udah gemeteran nih. Orang Manado bilang totofore sudah nih, udah totofore sudah dia nih. Ini jangan-jangan nih saya punya kakak dia bunuh saya, ini saya sujud-sujud terus. Ternyata Tuhan mengubahkan hatinya. Ya saudara-saudara, lalu kemudian mereka berpeluk-pelukan. Nah saudara-saudara, ya kita harus berusaha juga. Kita harus berusaha, ini adalah perdamaian antara Esau dengan Yakub. Yakub berusaha supaya bisa berdamai, tapi Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang menentukan. Kita juga menurut saya harus berusaha juga. Jangan kita hanya di rumah tidur-tiduran aja, tidak mau mengerjain apa-apa. Kalau saudara punya keahlian bikin resoles, ya bikin resoles jualan ya. Atau saudara bisa bikin lemper, ya jualan lemper online, jualan di Facebook. Sekarang bisa kirim dengan Gojek, tidak terlalu mahal biayanya, saudara bisa lakukan. Nah tapi waktu saudara melakukan semua itu, Tuhanlah yang menentukan apakah itu akan berhasil atau tidak. Tapi kita harus berusaha. Jangan kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus berusaha, lakukanlah sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan akan memberkati kita melalui usaha kita. Jadi tugas kita adalah berusaha. Tugasnya Tuhan adalah memberkati usaha kita. Amin saudara-saudara. Tugas kita apa yang pertama? Berusaha. Lalu tugasnya Tuhan apa? Memberkati usaha kita. Ini seperti yang dilakukan. Nah saudara-saudara, kalau saya melihat dari cerita ini, saya mengambil kesimpulan bagian yang keempat adalah bahwa Tuhan memberikan kepada Yakub lebih daripada apa yang dia harapkan. Tuhan memberikan kepada Yakub lebih apa yang dia pikirkan. Lebih daripada apa yang dia pikirkan. Dia mungkin berpikir dia sudah siapkan kambing domba. Tiap barisan tuh kasih berapa ratus kambing domba buat kakaknya. Kasih sebagai upeti. Gitu. Tapi ternyata kakaknya bilang, buat apa ini? Punyaku lebih banyak dari ini. Waduh malu juga ya. Nggak usah kasih saya kayak gini-gini. Tapi dia memohon supaya kakaknya menerima kambing domba itu, akhirnya kakaknya menerima. Tapi saudara-saudara, dia berpikir mungkin kakaknya itu akan ambil kambing domba, akan menghukum dia, mungkin akan memukul, atau akhirnya mungkin sampai membunuh dia. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah melunakkan hati Esau, dan waktu dia bertemu, dia berpeluk-pelukan, malahan dia bertanya ini siapa? Ini istrinya Lea, dia peluk istrinya, dia peluk anak-anaknya, dia peluk Rahel, dia peluk anak-anaknya Rahel, gundi-gundinya semua dirangkul as a family. Jadi dia menganggap ini sebagai suatu keluarga yang paling dekat. Esau merasa ini adalah keluargaku yang paling dekat. Dia peluk, dia bertangis-tangisan, kemudian dia bilang, ayo welcome to our home. Mari datang ke rumah kita, pulang ke kampung halaman kita, gitu. Ke rumah bapak kita, ayo kita pulang. Nah saudara-saudara, menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Yakub. Kalau dia pertama berpikir mungkin dia akan dipukul, disiksa sampai dibunuh atau dipenjara. Tapi Tuhan mengubah semuanya karena dia datang kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan memberikan kepada dia lebih daripada apa yang dia harapkan. Semuanya akhirnya berjalan dengan baik. Semua akhirnya menjadi berubah dalam hidupnya.
Nah saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa tarik pelajaran dari spinning top ini, keadaan yang seperti ini. Dari pelajaran Yakub ini apa yang kita bisa pelajari? Pertama-tama, jika kita dalam kesulitan apapun, utamakan untuk mencari Tuhan. Larilah kepada Yesus saja. Jangan berusaha mencari pertolongan dari orang lain. Jangan saudara-saudara. Saya percaya juga kalau saudara-saudara meminjam kepada orang lain uang, Tuhan juga tidak akan menyelesaikannya dengan cara yang seperti itu. Menurut saya itu juga bukan penyelesaian terbaik. Tetapi penyelesaian yang terbaik adalah kalau Tuhan sudah menyelesaikan, maka Tuhan akan menyempurnakannya. Semuanya menjadi sempurna, menjadi baik. Jadi kita cari Tuhan, berdoalah saudara-saudara kepada Tuhan. Berdoalah, pasti Tuhan akan mengubah hidup kita. Jangan cari yang lain tapi berdoa. Seperti yang firman Tuhan katakan, God is my hiding place. Tempat kita untuk bersembunyi, untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saya di rumah juga punya kamar satu untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau saya sedang mempunyai masalah, saya masuk saja di dalam kamar itu dan saya berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang boleh masuk kecuali cucu-cucu saya. Ya, dia yang boleh masuk di situ dan tidak peduli walaupun saya bilang jangan masuk, kau boleh berdoa. Ya aku di sini juga kan, opung berdoa di situ katanya. Opung berdoa di situ kan, aku main di sini. Ya udah mau bilang apa lagi ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Dan saudara-saudara sama seperti katanya Raja Daud, Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya ini dulu masuk di Bali ini, saya diutus oleh ketua daerah saya untuk merintis sebuah gereja di sini. Waduh, waktu itu umur saya 29. Lalu kemudian saya ini moderat, memang moderat. Itu artinya modal dengkul dan urat. Jadi tidak ada modal uang lagi yang lain. Dan saya kepingin supaya saya bisa punya usaha juga, menggembalakan gereja, punya usaha. Tapi saya modal dengkul dan urat. Dengkul untuk saya coba berusaha, dengkul untuk saya berdoa, urat untuk saya bekerja. Tapi saya melihat bahwa benar-benar Tuhan memberikan pertolongan. Walaupun banyak beban ya. Tapi kul beban kayak gini saudara. Kayaknya kita punya beban ya. Pikul beban gini. Tapi tangganya naik. Ngerti ya? Walaupun banyak bebannya. Tapi hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan naik terus. Tidak akan turun-turun. Itu berkat Tuhan. Nah yang kedua, saudara-saudara, jika Tuhan menolong kita, kalau kita sekarang sedang berada di spinning top, terus kemudian kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Dan kalau Tuhan yang menolong kita, pasti pertolongan itu sempurna. Pasti sempurna. Ingat janda yang punya minyak hanya sedikit dalam minyak buli-buli. Lalu kemudian Tuhan menolong dia. Dia tuang minyaknya itu ke dalam bejana-bejana sampai penuh. Lalu yang paling menarik adalah kalimat yang terakhir. Waktu dia datang kepada Nabi mengatakan, ini sudah ada minyak-minyak. Apa yang harus aku lakukan? Lalu Nabi itu mengatakan, juallah, bayar hutangmu dulu. Tuhan bilang bayar hutang dulu. Lalu hidup dari selebihnya, jadi ada lebihnya. Dan menurut catatan sejarah-sejarah orang di Israel kuno, itu pernah ada seorang perempuan penjual minyak, ratu minyak di situ waktu itu. Pernah ada catatan dan diperkirakan adalah janda ini yang akhirnya dia menjadi penjual minyak yang berhasil dan sukses. Sekali lagi saudara-saudara, kalau pada hari ini saudara-saudara sedang berada di spinning top, saudara tidak jelas mau kemana, mau ke kiri, mau ke kanan, mau pulang kampung atau tetap bertahan di Denpasar ini. Sementara saudara tidak ada pekerjaan, sementara saudara-saudara tabungannya sudah menipis. Saya menyarankan untuk cari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan pertolongan, Dia akan memberikan pertolongan yang sempurna dan mengubahkan hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang ada di rumah, silakan saudara-saudara mempersiapkan perjamuan kudus saudara, roti
ya buat sendiri. Kalau Anda ada punya roti, singkong juga boleh ya. Singkong juga boleh kan? Tak apa-apa. Ya. Kemudian kalau saudara tidak punya anggur, Fanta merah juga boleh. Kalau saudara bilang, aduh Pak, gak ada duit beli Fanta merah. Ya udah, saudara-saudara bikin aja teh. Kemudian tehnya dibagi-bagi bersama-sama. Baiklah saudara-saudara, kita sama-sama menaikkan pujian ini, oleh kuat kuasa-Mu. Sama-sama kita naikkan. Kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Mari saudara-saudara kita berdoa buat roti dan air anggur yang saudara-saudara punya di rumah. Juga saudara doakan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini Tuhan, yang utama yang kami lakukan adalah untuk mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib. Dan melalui perjamuan kudus ini juga kami bisa bersekutu dengan penderitaan Tuhan Yesus. Dan dengan perjamuan kudus ini juga kami bisa merasakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Berkatilah roti dan air anggur kami yang ada di gereja ini, roti dan air anggur yang ada di rumah masing-masing yang akan kami ambil bagian dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita menaikkan pujian ini sama-sama. Darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Saudara-saudara, peganglah roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, pegang cawan di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara-saudara. Kalau ada di antara saudara-saudara yang perlu didoakan, mungkin setelah saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ada saudara yang kepingin didoakan. Saudara merasa bahwa saudara adalah seperti keadaan yang dikhotbahkan ini, seperti spinning top, berada di tengah-tengah pulang kampung, tidak bisa berada di Denpasar, juga sedang keadaan yang susah dan sulit. Saudara mau ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa. Saya akan mendoakan saudara. Saudara boleh mengangkat tangan kanan saudara, tangan kiri saudara, tumpangkan di dada saudara. Dan kita naikkan pujian ini 2 kali lagi, oleh kuasa darahmu. Sama-sama. Kuat kuasa darahmu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa, buat kuasa darahmu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darahmu. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini Tuhan, kami sudah berkumpul bersama-sama beribadah. Kami sudah belajar mengenai spinning top, yaitu keadaan di mana kadang-kadang kami berada di tengah-tengah dan kami tidak mengerti harus ke kanan atau harus ke kiri. Kami tidak mengerti bahwa kalau kami ke kanan ada bahaya, dalam keadaan yang di sebelah kiri juga ada bahaya. Kami takut harus kemana. Mungkin keadaannya seperti kami mau pulang kampung tapi kami tidak bisa membayar swab. Kami juga tidak bisa membayar tiket untuk pulang ke kampung. Sementara di Denpasar ini kami sedang dalam keadaan susah. Tabungan-tabungan mungkin sudah mulai menipis. Keadaan sudah sangat kritis. Dan Tuhan, kemana kami harus pergi? Dan pada saat kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami harus pergi kepada Tuhan Yesus. Kami harus lari kepada Tuhan Yesus saja. Kami harus mencari Tuhan Yesus saja. Pada hari ini Tuhan, saya berdoa, kalau ada di antara saudara-saudara ini yang sedang berdoa kepada Tuhan dengan mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ditumpangkan di tangannya dan sedang berdoa kepada Tuhan, saya berdoa kiranya Tuhan menemui mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu mereka berdoa, bertekad untuk mencari Tuhan, Tuhan menemui mereka. Dan saya percaya kalau Tuhan menemui mereka, Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan mengubah kehidupannya. Tuhan akan memberikan pertolongan lebih daripada yang kami sanggup pikirkan. Tuhan bisa memberikan pertolongan yang sempurna, lebih daripada apa yang sanggup kami doakan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan jamah setiap hati ini. Biarlah mereka mempunyai tekad untuk berdoa sendiri kepada Tuhan. Bila perlu hari ini semalam-malaman berdoa kepada Tuhan sampai berjumpa dengan Tuhan. Dan waktu berjumpa dengan Tuhan, saya percaya itu adalah masalah yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Saya percaya sesuai dengan janji Tuhan, kalau kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami dan kami percaya apa yang kami doakan kami sudah terima dari Tuhan. Sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa Republik Indonesia, Bapak Presiden, Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, para menteri pejabat tertinggi sampai terendah di pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya Tuhan menolong mereka, berikan hikmat dan marifat dari surga untuk mengatasi masalah pandemi. Tuhan, saya berdoa supaya virus corona ini bisa diatasi pada bulan Juli ini Tuhan. Sehingga selesai dan bulan Agustus kami sudah bisa beribadah di gereja kami masing-masing. Kami bisa beraktivitas dengan normal. Tuhan, singkirkan semua
virus-virus ini dari muka bumi Indonesia. Dan juga kami berdoa supaya obatnya ditemukan, vaksinnya juga ditemukan, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sehat dan damai sejahtera. Kami juga berdoa buat Provinsi Bali, Gubernur kami Pak Koster dengan ibu dan anak-anak semua, Tuhan jaga dan lindungi semua jajarannya di Pemda tingkat 1 ini Tuhan. Jaga dan lindungi mereka supaya mereka juga bisa bergerak untuk mengatasi semua pandemi yang ada di Provinsi Bali ini. Saya berdoa Tuhan kiranya memberkati Pulau Bali ini, perekonomiannya Tuhan Engkau memberkati dan pulihkan. Kami berdoa untuk pariwisata yang merupakan ujung tombak bisnis yang ada di Bali ini, Tuhan memberkati. Saya juga berdoa kiranya Tuhan memberkati semua sawah-sawah, ladang-ladang, tanaman-tanaman, gunung-gunung, laut, sungai-sungai, daratan-daratan yang ada di Bali ini Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah online kami ini. Saudara-saudaraku, marilah kita sekarang mengangkat tangan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi.